Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Umarsyah dari kelas penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan 5B. Kali ini saya akan menjelaskan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan. Baik, kita mulai. Kebutuhan daging sapi nasional yang semakin meningkat membutuhkan terobosan baru dalam bidang peternakan, terutama dengan meningkatkan peranan peternak rakyat di pedesaan, termasuk desa-desa di wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan kawasan pembangunan yang penting karena 60% masyarakat bermukim di kawasan ini. Hal inilah yang menyebabkan beragamnya mata pencarian masyarakat pesisir. Bertani dan beternak merupakan alternatif pekerjaan lain selain sebagai nelayan. Kondisi ini disesuai dengan pendapat Satria 2015 yang menyatakan bahwa masyarakat pesisir mulai beradaptasi dengan kondisi alam dan sumber daya yang terbatas guna melangsungkan kehidupannya. Baik. Potensi dan masalah. Potensi pola pemeliharaan dengan kandang akan memudahkan di dalam pengawasan ternak. Pakan diberikan 2 kali sehari, pagi hari diberikan pakan tambahan buatan sendiri yang sering disebut komboran. Kemudian diberikan pakan hijauan pagi dan sore. Pada malam hari, air minum dan jerami padi diberikan secara ad libitum. Sapi potong yang banyak dipelihara oleh peternak di wilayah pesisir adalah jenis Simmental, Limousin, dan Peranakan Ungul. Kebanyakan sapi ini dipelihara untuk tujuan memproduksi pedet. Peternak menjual pedet setelah berumur 6-8 tahun. Kelembagaan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah kelembagaan yang dibentuk oleh peternak sapi potong di wilayah penelitian. Salah satunya adalah kelompok ternak. Kelompok ternak ini dimulai berbentuk sejak awal tahun 90-an. Di mana waktu itu adalah kebijakan top-down dari kecamatan agar dibentuk kandang kelompok yang terpusat dan terpisah dari pemukiman penduduk. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk membangun kandang secara berkelompok dan terpusat yang jauh dari pemukiman karena seringnya aktivitas bersama. Maka, terbentuklah kelompok ternak di masing-masing wilayah kandang kelompok. Peternak merasa mendapat keuntungan setelah bergabung dengan kelompok. Permasalahan yang banyak muncul di lapangan adalah sistem budidaya sapi potong di wilayah pesisir masih bersifat subsistem dan tidak dikelola secara profesional. Hal ini terjadi karena masyarakat pesisir tidak menjadikan peternak sebagai pekerjaan utama karena dipandang tidak menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi kelembagaan dan potensi daya dukung peternakan di wilayah pesisir yang mendukung berkembang peternak. Perumusan dan strategi pengembangan. Berbagai permasalahan di atas tentu membutuhkan strategi dengan memanfaatkan sumber daya kelembagaan dan peluang yang ada di wilayah pesisir. Keberadaan penyuluh, tenaga medis, paramedik, pemerintah desa, perbankan, dan dinas terkait harus bersinergi dalam pemanfaatan tata ruang wilayah pesisir agar tidak terjadi konflik kepentingan dan tata guna lahan.
Peran penyuluh perlu diingatkan dengan program kegiatan yang lebih intensif. Pihak desa harus membuat skala prioritas program-program yang akan dilaksanakan. Tersedianya lembaga keuangan dan pasar hewan harus mampu mendorong kemajuan dan menginspirasi peternak untuk memajukan usahanya. Baik, pihak desa harus membuat skala prioritas program-program yang akan dilaksanakan. Tersedianya lembaga keuangan dan pasar hewan harus mampu mendorong kemajuan dan menginspirasi peternak untuk memajukan usahanya. Peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi dalam mengelola usaha peternak perlu didorong oleh kelembagaan terkait. Sudah bekerja dengan baik, maka akan terjadi peningkatan kemitraan usaha dari pihak bermodal sehingga peternak termotivasi untuk serius mengelola usaha peternakannya. Konsep agroturism juga dapat dijadikan alternatif yang menjanjikan tanpa harus mengingatkan kegiatan pertanian dan peternakan. Baik, penutup, kelembagaan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ternak, termasuk di wilayah pesisir. Wilayah pesisir termasuk dalam kawasan strategis yang akan mempunyai multi-pilar efek dalam berbagai bidang, tidak saja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tapi juga berbagai sektor turunan lainnya secara berkelanjutan. Baik, sekian dari saya Yasir Umarsya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.